Malam semua. Halo. Halo, Pak. Jam 8 ya kita mulai ya. Siapa? Jam 8. Halo. Ini bisa kita mulai atau ada yang mau tadi sih chat sama Mas Fajar. Kenapa kita mulai jam 8 pada sholat katanya mau sholat tarawih ya. Udah pada sholat tarawih belum sih? Ada, Pak, sebagian. Oh. Besok ya udah mulai puasa apa gimana? Kalau yang ikut pemerintah sih tanggal 3, Pak. Besok sore terawih. Tanggal 3 berarti Minggu ya berarti ya. Iya, Pak, hari Minggu. Oh.
Ini bisa kita mulai kah? Ini kita usahain sejam kurang lebih sejam lewat lah ya. Atau ya lewatnya nggak banyak lah. Nanti minggu depan mulainya 8.15 ya di bulan puasa ini ya. Paling tinggal 2 kali pertemuan lagi ya, kalau nggak salah. Atau 1 kali pertemuan lagi. Iya, Pak. Ya, bulan 8.15 sampai jam 9 aja. Bisa dimulai kan? Kita mulai aja ya. Mana teman-teman ya? Kita mulai aja. Siapa? Oke, di pertemuan kali ini, pertemuan 6, kita belajarnya itu ada select, distinct, alias, like, in, dan not in, fungsi agregat dan subquery ya. Sebenarnya si select sama distinct di minggu lalu harusnya udah nih ya. Kita sekedar aja. Select itu digunakan untuk mengambil baris data dari database dengan 1 atau banyak baris, atau bisa juga 1 atau banyak kolom dari 1 atau banyak tabel ya. Ini bisa kalau dari banyak tabel pakai join ya, dia SQL Server. Sintas sederhananya seperti ini aja sih, gampang. Select list ini kolom-kolomnya, mau berapa kolom mau kita select, kita bisa taruh di sini dengan pemisahnya koma ya antar kolomnya. From ini di sini nama skemanya sama nama tabelnya ya, titik nama table, atau bisa juga nama view-nya. Misalkan kalau orang ngambil data itu kalau nggak dari table, dari view ya, untuk select ya. Harusnya udah pada ngerti lah, ini kan dasar. Yang berikutnya adalah distinct. Distinct itu adalah mengambil hanya satu nilai dari nilai yang sama dalam daftar kolom yang ditentukan. Misalnya waktu kita query ada nilai yang sama 2 gitu. Misalnya kolomnya ini satu kolom lah kita bilang ya. Terus dalam satu kolom itu ada nilai yang sama 2 gitu. Misalnya nama kota, misalnya kolomnya nama kota. Terus ada 2 situ nama kota, misalnya kota apa lagi kita bilang, misalnya kota Merauke gitu. Kota Merauke ada 2 di situ. Nanti yang ditampilkan namanya cuma 1. Itu namanya distinct ya. Select distinct column name from table name. Mungkin distinct kita coba. Oh, jangan lupa itu kan ada data yang saya kasih ya. Itu di restore aja buat coba-coba. Jadi saya sudah saya restore. Ini misalnya sales customer. Ada yang sama nggak? G. Nah, ini ada banyak nih kan zip code-nya, yang 1002 ini 123 kan. Saya tambahin di distinct di sini, ya karena pilih cuma 1 aja, berikutnya dengan 1031 ini akan jadi 1 aja ditampilin itu. Dengan distinct-nya.
Dia cuma nampilin satu aja ya. Semuanya juga satu, jadi kita tahu ada berapa zip code sih yang berbeda di kolom ini. Ternyata ada 195 zip code. Gitu ya. Di distinct ini juga bisa, kalau misalnya kita mau distinct beberapa kolom, nanti dia akan saya mau lihat. Nah, ini kebetulan sama semua ya, city yang zip code. Jadi kalau kita misalnya di sini kan New York sama zip code-nya ada 7 baris ya, 7 baris data ya. Nah, kalau kita distinct keduanya, dia akan juga nampilin satu aja ya. Nih, cuma nampilin satu aja ya. Ini kan tadi ada 7 baris data kan, dia cuma nampilin satu. Kecuali tadi ada zip code-nya misalnya 1002 sama nih dengan New York, tapi kotanya berbeda nih, bukan New York, misalnya Jakarta, zip code-nya 1002, nah, dia akan nampilin dua-duanya, New York dan Jakarta, karena kan dia ngedistingnya berdasarkan dua kolom ini kan, berdasarkan dua kolom antara kota dan zip code. Jadi kalau di antara dua kolom ini ada perbedaan, walaupun salah satu kolomnya ada yang sama, dia akan ditampilin. Itu yang untuk distingnya. Ada yang bertanyakan untuk distinct? Lanjut ya. Nah, kalau alias itu digunakan untuk menetapkan kolom atau ekspresi nama sementara selama eksekusi query. Jadi ini alias ini ya sama sih seperti di Indonesia juga alias gitu. Kita bisa ngaliasin nama kolom saat query kita eksekusi. Jadi sintaksnya gampang seperti ini. Kolomnya atau ekspresinya S itu buat aliasnya, terus nama kolom aliasnya, atau tanpa ada S-nya juga bisa ya. Nah, misalnya city kita ganti jadi S kota gitu kan, zip code kita ganti nggak usah pakai S jadi kode pos. Nih kan ganti kan, kolomnya jadi kota, yang satu lagi jadi kode pos. Kelihatan nggak sih hasilnya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Untuk alias ya gampang ya. Berikutnya like itu adalah untuk memeriksa apakah string karakter cocok dengan pola yang ditentukan. Jadi kita ini biasanya dipasangin dengan ekspresi ya atau kolom ya. Nih. Kolom atau ekspresi like polanya. Ada escape karakter kalau misalnya karakter tersebut udah termasuk dalam penggunaan di ini ya, di SQL. Misalnya ke persen itu kan tandanya apa aja di SQL kan. Nah, kita kalau misalnya mau nyari kata-kata persen di dalam kolom atau di dalam ekspresi, kita pakai escape karakternya ini ya, tanda seru, dan escape-nya tanda seru. Ini harusnya sama. Kira-kira seperti itu ya. Misalnya yang ada persen-persennya dari mana ini ya?
coba sekarang. Yang mana ada persennya dalam tabel production brand kategori. Sales ada. Ya, ada ya yang bisa kita bikin sekarang. Ya udah, misalnya contohnya kita pakai like aja nih. Jadi misalnya di sini kan kita query bintang apa aja dari table sales, sama sales, kemudian staff ya. Misalnya kita bilang last name-nya lah, kolom last name-nya. Like. Nah, ini karena dia tanda persen berarti apa aja di depannya, apa aja di belakangnya, di tengah-tengahnya huruf A, sama gitu. Jadi semua data yang akan ditampilin, last name-nya, huruf depannya apa huruf belakangnya terserah, tapi diantaranya itu ada huruf A. Di tengah-tengahnya itu, di tengah-tengah antara huruf depan sama huruf belakangnya itu ada huruf A, itu akan ditampilin ya. Kita seperti itu. Nah, nih. Jackson, dia nggak di depan kan, ada huruf A-nya di antara huruf pertama dan huruf terakhir ya. A juga ada juga nih, Serrano juga, David juga ada, Daniel juga ada, Vargas juga ada. Kalau misalnya A-nya ini di depan, harusnya semuanya depannya hurufnya A tapi belakangnya bebas. Ini di minggu lalu kayaknya sudah sih. Oh, ternyata nggak ada yang depannya huruf A ya. Coba cek. Ada last name yang depannya huruf A ya. Tadi Jackson, terus ada persen di sini namanya gitu kan. Kita bisa tambahin tadi escape karakternya persen gitu kan. Ada situ ada persen. Escape karakter buat cari itu, terus tanda persen lagi. Jadi escape karakter persen ini akan dicari sama dia. Tanda persen ini berarti harus ada kata-kata 30%. Baru belakangnya apa aja, jangan lupa ditambahin escape-nya. Tanda seru sebenarnya ini bisa kita bebasi sih, nggak hanya tanda seru sih, bisa tanda yang lainnya. Ini contoh aja, ini dia 30% dong. Coba action. Ya, juga. Sales order. Ada juga coba sales order. Nah,
Itu ya, kalau misalnya ada kata-kata persen kayak karakter spesial ya, kita bisa pakai escape karakter ya untuk mencari karakter tersebut di tabel yang kita cari, gitu ya. Oke, ada yang bertanyakan untuk like? Belum, Pak. Ya. Nah, berikutnya in dan not in. In dan not in ini adalah untuk memeriksa apakah suatu nilai cocok dengan apapun di dalam daftar ya. Misalnya sintaksnya seperti ini ya, kolom atau ekspresi in value 1, value 2, value 3, berarti dia dengan begini berarti menjelaskan bahwa nilai kolom atau ekspresi ini harus ada di antara value 1, value 2, value 3. Itu ya, kalau nggak ada dia akan false atau tidak akan ditampilkan. Tapi kalau ada dia akan ditampilkan nilainya. Atau kebalikannya, negasinya itu in berarti not in, berarti nilai kolom atau nilai ekspresinya tidak berada di antara nilai antara nilai 1, value 1, value 2 atau value 3. Ya, kebalikannya. Kalau dia memang tidak ada di sini, makanya itu akan bernilai true atau nilainya akan ditampilkan di hasil query-nya. Misalnya saya mau cari in dan not in. Kasih listing aja dong. Ini New York dan Staten Island ya, misalnya contohnya New York. True. Misalnya customer wah ya. Kalau dia pakai ini ya, yang nah, ini kan kita membandingin kolom city yang nilainya New York dan Monroe ya. Nih, kita bisa lihat city-nya yaitu semuanya yang ditampilkan hanya Monroe dan New York ya. Monroe dan New York di luar ditampilkan ya. Karena ini yang memenuhi kondisi in-nya ya. In-nya cuma ada New York dan Monroe. Jadi dia tampilin yang nilai city-nya, kalau city-nya itu New York. Nah, kalau kita misalnya tambah di depannya in, berarti di luar New York dan Monroe ya. Jadi semua yang ditampilin datanya itu, kotanya itu, city-nya itu yang bukan Monroe dan New York. Di sini nggak ada nih kota New York atau Monroe. Kebalikannya. Oke, pindah. Saya mau tanyakan sampai di sini. Gitu ya. Berikutnya masuk ke fungsi agregat. Fungsi agregat itu adalah untuk melakukan perhitungan satu atau lebih nilai dan mengembalikan satu nilai ya. Jadi semua nilai itu dihitung ya, tergantung fungsi agregatnya ya. Jadi kalau misalnya ada 5 nilai ya udah dihitung sama dia tergantung fungsi agregatnya, terus dia akan mengembalikan satu nilai dari perhitungan kelima nilai tersebut. Terus fungsi agregat sering digunakan dengan klausa group by. Ini biasa harus ya kalau misalnya kita mau melakukan melakukan agregat terhadap satu kolom, terus
kita mau menampilkan kolom lainnya. Nah, itu harus kita grouping by kolom yang lainnya itu. Dan kalau soal having ini untuk apa ya? Untuk kondisi setelah group by ya. Kita mau menampilkan hasil dari perhitungan itu yang mana aja gitu. Kita pakai having class ya. Class having dari pernyataan select. Oke, sintaks agregat itu seperti ini ya, fungsi agregat ya. Fungsi agregatnya apa, nama fungsi agregatnya apa. Distinct ini ya seperti tadi ya, dia cuma satu aja kalau misalnya ada datanya double ya. Jadi misalnya di kolom tersebut angka 2 ada 2, jadi cuma ngambil satu aja, angka 2-nya, nggak semua, nggak dua-duanya diambil ya. Tapi kalau yang all semuanya diambil. Jadi kalau di kolom tersebut ada 2 angka 2-nya semua diambil ya. Terus ekspresi atau kolom ya. Biasanya sih jarang yang pakai distinct sih. Setahu saya nggak jarang pakai distinct untuk pakai agregat, jarang. Biasanya pakai langsung aja. Dan jarang ada penulisan pakai distinct atau all. Karena secara default, ini defaultnya ada all. Yang pertama itu tentukan nama fungsi agregat yang digunakan ini ya. Terus kedua ini yang ini distinct atau all. Gunakan distinct jika hanya nilai yang berbeda dalam perhitungan, atau all jika semua nilai dalam perhitungan digunakan ya. Yang ketiga, ekspresi dapat berupa kolom dari tabel atau ekspresi yang terdiri dari beberapa kolom dengan operator aritmatika ya. Kira seperti itu ya untuk distinct ya. Ini kita akan coba. Nah, ini sebelum kita ini ada berikut, ini adalah tabel fungsi-fungsi agregat di SQL Server ya. Ada AVG, checksum AGG, count, big, max, min, stdef, sum, part. Yang biasa sih digunakan, yang termasuk saya juga gunakan itu biasanya average. Ini average yaitu menghitung rata-rata nilai non-nul dalam satu set. Jadi kalau nilainya nul dia nggak akan dihitung ya dalam satu set hasil query ini ya. Ini count itu mengembalikan jumlah baris dalam grup termasuk bilangan baris dengan nilai nol. Jadi ini semua baris hasil select kalau kita count itu akan menghasilkan berapa jumlah barisnya ya. Count big sama, cuman dia akan mengembalikan dengan tipe datanya big int ya. Nah, kalau max itu mengembalikan nilai tertinggi dalam satu kolom itu, yang mana nilai tertinggi akan itu kembaliannya itu yang akan ditampilkan. Min kebalikannya max, nilai yang terendah dari kolom tersebut. Yang ini biasanya lebih ke statistik ya. Kalau saya artiin fungsinya lebih kayak untuk fungsi statistik ya. Jadi ya standar di sini ya, kira-kira seperti itu ya. Ini jarang saya pribadi sih jarang gunain ya, kayak checksum AGG, stdef, yang ini juga yang saya gunain. Nah, ini sum termasuk sering digunain untuk mengambilkan penjumlahan semua nilai nol ya pada satu set data. Jadi kalau kita sum, semuanya akan dijumlahkan ya itu bersama. Dan yang ini juga dapat statistik yang sama. Jadi yang dua ini yang antara checksum AGG, stdef sama yang deviasi statistik ini saya belum pernah gunain. Jadi kalau mau teman-teman coba ya silahkan coba sendiri. Yang sering digunakan sih menurut saya sih yang tadi saya bilang average, APG, max, min, sum, count, itu sih. Contohnya ini ada fungsi agregat, misalnya copy aja semua. Di sini saya mau cari nilai rata-rata dari Spice dari dulu kali ya.
Nah, ini nih. Kalau di stress ya, kelihatan ya. Paling ujungnya sebelah kanan. Ini kan ada banyak nih angka semua nih. Nih. Dia akan menghitung average, berapakah average-nya. Sebenarnya kita bisa memastikan benar hasil hitungannya ya. Misalnya gini nih, pakai fungsi agregat juga kan. Ini dia ada berapa baris sih? 321 baris ya. Kelihatan ya? 321 baris. Misalnya ya secara tadi kan sum itu kan jumlahkannya kan. Ya, kita jumlahkan aja semua. Misalnya nih. Sum. Segini ya. Jadi berapa baris? Nah, teman-teman. Ya, Pak. Tadi berapa baris? Yang apa, Pak? Ini tadi. Balikin lagi deh. Ini dia berapa baris? Dan kalau kita menghitung rata-rata kan total semua dibagi berapa banyak ini ya kan? Oh, 321. 321 ya. Dia ada 321 baris nih. Tulis di atas. Kalau saya sum jumlahnya semua, ini salah satu contoh buat penggunaan agregat juga ya. Saya sum nih. Ini nggak ada grup yang masuk aja. Saya sum nilainya semua di tadi untuk list price di kolom editable produk segini ya, udah saya ini. Nah, kalau kita mau cari, tapi dari 320 baris ya, kalau kita mau cari average-nya kan sebenarnya begini aja kan, tinggal select aja kan. Select, misalnya gini. Oh, dapat kan average-nya segini ya, rata-ratanya ya. Ini. Atau di sini juga bisa kita langsung misalnya sum price list bagi 12 ya, 21 ya. Ini sama kan? Yang atas. Ini saya boleh langsung saya bagi 321 sama hasilnya kan 1520 401 gini kan. Atau manual juga bisa kita cari. Nah, average itu kan dia cari nilai rata-ratanya. Harusnya nilainya segini juga nih. Kalau query yang dipilih saya jalanin. Sama kan? Segitu juga. Jadi ini contoh pertama, udah 2 contoh buat fungsi agregat ya sama average. Jadi nilai rata-ratanya di price itu segini ya, 1520 ya. Berarti benar ya fungsi average ini benar ya. Nanti kita sum manual terus kita bagi manual juga segitu juga hasilnya. Oke, ada yang mau tanyakan ke sini? Oke, Belum, Pak. kalau count tadi kan di pengertiannya dia menghitung jumlah baris kan? Menghitung jumlah baris. Nah, di sini kan saya mau di sini ada count bintang. Product count. Jadi dia akan menghitung jumlah baris. Kalau misalnya kayak gini aja, misalnya count bintang produk kan itu sama aja dengan total semua barisnya ya, karena nggak ada kondisinya ya. Nah, ini. Select. Ini jumlah barisnya 321 ya. Coba kita tambah. Sama ya, 321 ya. Cuman yang di count-nya itu kolom ini doang, produk count. Tapi tetap aja yang jumlah barisnya 321. Karena ada kondisi di situ, ada where. Tapi kalau kita tambah dengan where, di mana list price-nya di atas 500, ini akan berbeda karena dia akan mengecek kondisinya ya, di mana list price-nya harus di atas 500 baru di count dia ada berapa jumlah baris datanya ya. Ini ternyata ada 213 ya. Ada 213 ya. Kira-kira gitu ya. Atau tanpa misalnya kita hilang nih count-nya. Kita bisa cek nih udah berapa baris tadi dia bilang di sini kan 213 kan. Product count.
Oke, ini ya deh. Kita lihat aja ada berapa baris. Itu cuma penamaan aja ternyata alias. Nih, sama kan 213 baris kan? Dengan cara begini juga, misalnya silat pembintang juga sama kan. Ini susunannya alias ya. Nah, 213 di sini kalau kita pilih juga harusnya 213. 13 baris yang 213 baris. Jadi dia benar-benar untuk menghitung jumlah baris datanya ya. Ada berapa baris data itu untuk yang kawan. Berikutnya ini nilai max. Jadi kita akan tahu nilai maksimum di list price itu berapa sih nilai maksimumnya. Dia masukin jadi kolomnya max list price ya. Nih, ternyata nilai yang paling tertinggi itu adalah 11.999,99 nilai paling tingginya. Kalau teman-teman biar benar nggak itu nilai paling tingginya, kita bisa cek. Nggak usah pakai max. Ini aja list price. Scanning aja ya dari atas ya, dari atas ke bawah ya. Nih, 199,99. Jadi kalau di scanning kan kita dapat baik list price yang dari paling besar di scanning ya sampai paling kecil. Coba kita ini yang untuk min ya, yang untuk min berapa nilai paling kecilnya? Misalnya kita dari sini ya, dari yang paling kecil. 9,9 ya, 89,99 ya. Ini juga hasilnya harusnya segitu ya. Berapa nilai minimumnya ya, harusnya 89,99 kalau untuk fungsi agregat min ya. Nih sama ya. Jadi itu penggunaan fungsi agregat min dan max ya. Nah, untuk sum, misalnya ini ada contoh sum itu karena di atas tadi sum itu kan di atas kan saya pernah coba sum nih, tapi tadi nah, nih tapi nggak ada kolom lain kan, jadi tidak perlu ada groupingan. Tapi kalau kita mau nambahin kolom lain itu harus ada groupingan ya, ada ditambahin group by ya, itu syaratnya ya. Kalau kita misalnya nih dia nge-sum quantity tapi dia menampilkan produk ID-nya juga, nah itu harus kita sum by produk ID-nya. Kalau nanti ada kolom lain selain produk ID, ya di grouping juga harus dimasukin ke dalam group by. Kalau enggak akan error. Kecuali nilai perhitungan sumnya ya itu bisa nggak dimasukin, itu nggak apa-apa nggak dimasukin ke group by. Tapi di luar nilai di luar kolom nilai perhitungannya itu harus masukin ke group by ya. Ini kan ada production ID-nya. Jadi dia akan nge-grouping jumlah quantity berdasarkan production ID-nya aja. Misalnya saya mau query dulu deh ada production ID apa aja ya di table production stock. Ini ada banyak kan produknya, coba kita tampilin quantity deh. Ya lebih menjelaskan examnya. Nih, kita bisa lihat produk ID-nya kan dia kan nanti query di atas itu kan dia nge-sum quantity grouping by product ID ya.
di contoh yang saya kasih. Nah, di situ kan di sini ada lihat nih produk ID, ada produk ID di kolom kiri, ada quantity. Ada quantity di kolom kanan. Nah, dia akan ngesam karena dia ngesam kuantitinya berdasarkan produk ID di grouping, berarti ini akan ditambahin sama dia 27 tambah 14 tambah 14 untuk produk ID 1. Misalnya 2, dan berikutnya 24 tambah 16 tambah 5 tambah 6, ya udah tambah 5 untuk grup produk ID-nya 2. Berikutnya seperti itu ya. 6 tambah 28 tambah 0 tambah 11 sampai segitu untuk produk ID 3. Kita hitungan aja misalnya. 14 tambah 14, 24 tambah 27, 55 ya. Benar nggak? 24 tambah 27, 55 kan? Berarti untuk produk ID 1 harusnya 55 ya. Ini contoh aja. Bikinnya seperti itu juga sih. Kita query. Oh, saya ordernya by product ID. Ini ada hasil sum yang di order. Ini dari screening aja. Nih, kan? Produk 1, produk ID-nya 1, jadi di grouping dengan produk ID-nya ya. Kalau produk ID-nya berbeda, dia akan berbeda juga hasilnya. Itu ya, yang 2 yang tadi saya jelasin sebelumnya. Ada yang bertanyakan untuk sum ini? Belum, Pak. Ya. Lanjut, kita masuk ke subquery. Subquery itu adalah query yang bersarang di dalam pernyataan lain seperti select, insert, update, atau delete. Jadi bisa seperti select from, select bla 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 from, dalam kurung select lagi, from select lagi kan, bisa kayak gitu. Jadi ada beberapa ada subquery-nya lagi ya di dalam select yang lain, select-nya ya. Jadi dalam select ada select lagi gitu. Itu bisa sampai 30 level, 32 level loh. Jadi dalam select ada select sampai 32 kali. Sampai 32 tingkat bisa ya di SQL Server ya. Jadi itu yang dimaksud dengan subquery ya. Jadi bisa dipasangkan pada select, insert, atau update, atau delete ya. Tapi intinya subquery itu adalah query bersarang dalam pernyataan ya. Pernyataan yang tadi ini nih. Ya, saya taruh di sini. Sebuah subquery dapat bersarang dalam subquery lain. Nah, ini bisa. Terus SQL Server mendukung hingga 32 level bersarang. Jadi kita bisa 32 level subquery yang bersarang ya. Kita dalam subquery itu misalnya ada subquery lagi, dalam subquery itu ada subquery lagi, itu bisa kita lakukan sampai 32 level. Tapi sih menurut saya sih sangat jarang ini dilakukan sampai 32 level. Dan kayaknya belum pernah deh selama saya bekerja ya. Artinya paling rata-rata ya 2-3 itu udah banyak. Karena semakin banyak subquery kita bikin, kita tambahin di dalam query kita, itu akan semakin berat runningnya itu query. Apalagi kalau didukung dengan data yang banyak, wah bisa nggak selesai. Bisa sampai seharian juga belum tentu selesai hasil query-nya kalau datanya banyak banget. Itu penting sih. Berikutnya dapat menggunakan subquery di banyak tempat. Misalnya sebagai pengganti ekspresi, itu kita bisa query. Misalnya select, terus dalam kurung select apa gitu, terus kita jadikan itu satu kolom, itu bisa sebagai pengganti ekspresi. Juga bisa dengan in atau not in, misalnya select bla 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 where kolom apa in, terus kita innya itu kita ambil dari hasil query juga bisa. Dengan any atau all, dengan exist atau not exist, dalam klausa from yang tadi saya bilang, misalnya select bintang, select kolom apa aja, misalnya kolom, terus from-nya ini biasanya kan dari table atau dari view ya.
Tapi from-nya ini kita ambil dari select lagi, gitu. Select query ke data yang lain, gitu, ke table yang lain atau ke view yang lain. Nanti ya untuk yang subquery ini maksudnya ya seperti apa ya? Jadi ini ada contoh satu subquery. Nih, di sini kalau kita lihat kan subquery-nya itu adalah in ya, in tapi nilai-nilai yang dalam in ini yang mau disamakan atau di match dengan kolom customer ID itu diambil dari query lagi ya. Ini berarti ini adalah subquery-nya ya. Oke, gue jalanin. Nih, in itu nilainya seperti jadi ini ya, 16. Tapi dia harus seperti ini, 16 178 327 411 854 927 Nih. Jadi bisa digantikan seperti ini sih harusnya. Sama seperti inilah innya. Nih, sama seperti ini in. Dengan yang ini. Gitu ya. Cuma kan kita nggak tahu nilainya ini berapa kan kalau kita misalnya mau mencari sesuatu lah gitu kan. Tinggal seperti ini aja, tampil subquery aja. Gitu. Jadi bisa dipasangin dengan in atau not in ya. Not in itu berarti kebalikannya ya. Kira-kira seperti itu ya untuk yang subquery ini ya. Jadi di SQL Server yang pertama dijalani nama SQL Server itu adalah subquery-nya ya. Ini yang pertama kali jalan nama SQL Server, dapat nilainya seperti ini yang tadi saya bilang. Ini ya, yang seperti hasilnya. Ini saya blok. Udah dapat nilainya, baru dia jalanin yang outernya. Berarti yang jadi yang pertama dalam jalanin itu yang tadi saya bilang ya, innernya yang di dalam ya, subquery yang di dalam, terus baru yang outernya. Jadi nanti sama seperti ini sih query-nya. Jadi select order ID, order date, customer ID from sales orders where customer ID in. Nah, seperti ini, sama seperti ini. Cuman diganti pakai subquery. Oke. Kalau kita query gini aja nih, order by customer ID ini. Customer ID. Yang ditampilin sama dia berarti yang 16 178 mana 16 saja ya, kalau saya semuanya. Satunya ini ya, order ID-nya 1510 ya. Ada nggak nanti order ID-nya 1510? Ya. Nanti kan customer ID-nya 16 kan, seperti ini. Customer ID-nya juga 16. Tapi order ID-nya 150. Kita coba ini dihapus lagi ya. Ini buat ya. Kita lihat customer ID-nya adanya 16 178. Ini kan misalnya kita 16 178 ada 327 411 adakah ada 5854 854 ada ini ya. 927 nggak ada ya. Oh ini ada 927 terakhir 1016 jadi ada semua ya sesuai dengan yang tadi hasil query-nya yang di atas dan kita jalankan ini hasilnya. Tadi order ID-nya 1510. Oh ada kan order ID-nya 1510. Jadi benar ya. Benar ya, hasilnya ya sesuai yang kita jadi gitu maksud saya untuk penggunaan contoh query subquery yang di atas ini ya.
hasilnya kalau kita cek secara manual juga udah sesuai kan, bahwa subquery ini hasil query ini sesuai dengan yang kita inginkan. Ada yang mau tanyakan untuk subquery contoh yang ini? Aman, Pak. Lanjut ya. Berikutnya ada contoh subquery yang kedua, subquery bersarang. Ini kan masih subquery tapi belum bersarang ya. Ini ada subquery bersarang. Ini ada subquery bersarang. Kelihatan semua ya. Jadi ini ada subquery bersarang di mana dalam nih ada select paling keluar, ini select pertama kan, di mana dia list price-nya, kolom list price-nya itu harus lebih besar dari, di sini ada select lagi nih, dia ngambil average nilai rata-rata list price dari table ini products, di mana brand ID-nya in, ada select lagi. Ini masih dua tingkat ya selectnya. Tadi kan dia bilang sampai 32 tingkat ya mendukung ya. SQL Server masih 2 tingkat sih. Ada select lagi nih, di mana brand ID-nya itu ya brand ID yang hasil query ini ya. 6 dan 9. Brand ID-nya 6 dan 9 berarti ya. In 6 dan 9 ya. Jadi pertama kali sama SQL Server dijalanin, dia akan menjalani subquery yang paling dalam ya, yang paling dalam ya. Sampai ke yang paling terluar. Karena di sini yang paling terdalam itu subquery-nya ini ya. Nanti begitu dapat hasil subquery ini, yaitu 6 dan 9, dia akan menjalankan subquery berikutnya ini. In berarti ini kan 6 sama 9 kan. Bikin aja langsung di sini deh. 6, 9 nanti kita tuker. Ya. 6 sama 9. Oke. Hasilnya ini kan. Dia akan mengambil price-nya, berarti ini harusnya lebih besar dari ini. Hasilnya kan 6 sama ini, brand ID-nya kan 69. Ya, dapatnya brand 69. Kita ambil nih list average list price untuk 6 dan 9, yang brand ID-nya 6 sama 9 kita tambahin terus dibagikan. Mengambil nilai rata-ratanya ya. Dapat nih nilai rata-ratanya 2450. Kita cari nih di query paling terluarnya, di mana dia mencari list price-nya itu di atas 2450 ya. Ini harusnya kalau kita jalanin semuanya, dia harusnya list price-nya itu di atas 2450 ya. Kita coba benar nggak di atas 2450. Nih, lihat nih. Kolom list price 2499, 2499, 2599, 2799, 28. Karena di order by list price ya. Scanning berarti udah yang paling atas ini scanning kan, berarti yang paling atas ini yang paling terkecil ya nilainya. Yang paling terkecil nilai list price adalah 2499, benar kan? 2450, di atas 2450 enggak 2499. Di atas 2450 kan? Berarti udah memenuhi kondisinya, berarti itu adalah hasilnya. Lengkap ya sampai sini teman-teman untuk yang ini. Nested subquery atau subquery yang bersarang. Ini masih 2 tingkat ya. Bisa sampai, tadi bisa mendukung sampai 32 tingkat ya. Mungkin saya juga ya nggak tahu lah kegunaannya sampai 32 tingkat itu buat apa gitu. Tapi dia mendukung sampai 32 tingkat subquery ya.
itu akan banyak lagi sini where brand name, misalnya where brand name-nya in lagi di sini select bla 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 bla, in lagi select lagi sampai 32 tingkat. Ini aja 22 tingkat aja mungkin udah agak repot kita. Maksudnya penggunaan untuk yang 2 tingkat, 3 tingkat mungkin masih nemu lah digunakan buat apa gitu kan. Mungkin pencarian data gitu kan. Pencarian data untuk tracing isu misalnya gitu kan. Tapi kalau sampai 5 tingkat, 4 tingkat sih udah jarang sih saya lihat. Ya, biasa sampai 2 tingkat, 3 tingkat itu udah maksimal. Walaupun SQL Server itu mendukung sampai 32 tingkat ya. Oke, sampai di sini ada mau tanyakan, teman-teman? Nanti ya. Oke, lanjut. Ada contoh berikutnya. Ini gampang sih, sebagai pengertian ekspresi aja. Nih. Lihat ada subquery nih. Dia subquery-nya itu nilai maksimumnya ya, nilai maksimum list price. Terus hasil dari subquery ini dijadikan satu kolom. Nama kolomnya ya max list price ya. Jadi ada kolom order ID, ada kolom order date, dan ada kolom max list underscore price, di mana nilai ini max underscore list underscore price ini diambil dari hasil subquery ya. Terus di order dibalik ya description-nya. Nah ini ada kolom max list price ya, di mana max list price ini adalah hasil dari query ini ya. Query ini nilai maksimumnya list price ya dari table berbeda ya. Dari tabel berbeda, di mana di sini dari table order items dialiasin I, di sini dari table sales order ya. Tapi ada kondisi di sini di mana order ID-nya harus sama ya di antara kedua table ini. Gitu ya. Sebagai pengganti ekspresi. Seperti ini sih sebetulnya kita bilang. Nilai untuk kolom ini kan ekspresi nih. Ini nama kolomnya. Nah, ini nilai 1. Jadi kolom 1 di assign nilainya ada nilai 1 gitu loh. Tapi ini langsung nilai 1 ini langsung assign kolom 1 ini nilainya langsung kita taruh ekspresi ya. Ini seperti ini. Tapi di sini kolom max list price ini diambil dari hasil subquery ya. Itu aja sih bedanya. Oke, ada yang mau tanyakan? Di sini. Lanjut, yang terakhir saya kasih ada contoh ini subquery dalam clausal form. Jadi sama seperti yang sebelumnya sih sebenarnya. Sebelumnya kan ada di contoh pertama itu clausal form juga. Oh enggak, beda. Ini web. Jadi contoh berikutnya di mana from-nya itu kan biasa dari table, dari view. Ini kita from-nya itu dari ya, hasil dari subquery. Jadi apapun hasil dari subquery-nya itu select lagi sama dia, dihitung lagi sama dia untuk mungkin ini dalam contoh ini cari nilai average per tahunnya ya. Kita jalanin aja dulu subquery-nya. Nah ini hasil subquery, jadi langsung from dari sini sih. Jadi dianggap misalkan from table, from view, ini langsung from dari hasil subquery-nya. Ini hasil subquery-nya. Kalau kita lihat select-nya yang paling keluar, dia mencari nilai average order count. Ini ya order count ini ya. Saya blok. Saya pindahin. Terus nama kolom dia hasilnya itu ditaruh di dalam kolom ini ya, average order count. Ini bisa kita manual juga sih. Nilainya kemungkinan dikit ya.
tambahin aja misalnya select sum. Oh, dia request satu argumen. Di aja. Ya, hasilnya 1615 ya. Bagi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagi 6 ya. Hasilnya 269. Berarti perhitungan yang query di atas kira-kira hasilnya harusnya 269 ya. Nih, sama ya. Bisa jalanin lagi. Sama 269 ya. Gila lagi deh. Oke. Ini ya penggunaan subquery menggunakan clause from juga bisa ya. Jadi ada macam-macam sih tadi penggunaan subquery itu bisa di mana aja sih. Ada contohnya kita bikin. Tadi kita udah bikin contoh in dan not in di clause from sebagai pengganti ekspresi juga. Ini bisa teman-teman coba-coba lagi yang ada sistem analisis atau yang apa. Oke, ada sampai di sini yang mau tanyakan teman-teman? Ini kayaknya pas ya jam 9:01 sih di tempat saya. Iya, Pak. Pas nggak? Pak. 1 ya? Iya, masih sama ya, jam 9:01 ya? Sama. Masih sama. Berarti kita masih di satu wilayah yang sama. Kecuali ada yang bilang jam berapa, berarti Mas ada di wilayah yang berbeda nih. Ya kan kita masih di Indonesia kan, belum ada yang di Kita itu paling, Pak. nggak ada yang di Amerika kan sekarang atau di mana, di atau di Eropa. Kan waktunya beda tuh kan zona waktunya. Lagi kunjungan industri, Pak. Atau mungkin di daerah ya Wita bisa sejam ya. Wit juga timur itu 2 jam ya bedanya ya. Berarti ini masih dalam WIB gitu nih, berarti masih 21:02 waktu Indonesia bercanda ya. Oke, ada yang mau tanyakan teman-teman untuk ini? Belum, Pak. Oke. Bentar. Ini proses data ya. Besok pertemuan ke-7 minggu depan, kayaknya minggu depan kita ngobrol-ngobrol aja ya. Iya, Pak. Minggu depan sejam kita ya ngobrol-ngobrol lah. Jam. Sini sih disuruh diskusi online sih. Kita diskusi aja selama sejam. Pertemuan ke-8 udah UTS. Nah, di pertemuan ke-8 ini tolong dikumpulkan ya, kalau bisa minggu depan juga tugasnya boleh dikumpulkan. Baik, Pak. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Atau ada mau di-sharing atau mau ngobrolin? Belum, Pak. Belum ya? Gimana Lebaran, rencana pada mudik nggak? Oh, apa pada Aduh, nggak perlu mudik kejauhan, ya? Pak. Itu kalau kayak gini tuh harusnya wancana buka bersama, Pak. Kalau lebaran mudik. Ayo kalau mau buka bersama. Itu makan-makan aja itu, Pak. Emang lokasinya sama nih semua. Perasaan jauh-jauh, Mas sendiri aja di Jogja.
Buka bersama lewat Zoom gitu. Kita nge-Zoom gitu, kita bikin Zoom yang gratisan aja lah yang 40 menit. Terus kita buka bersama di situ. Bisa. Makanannya buat sendiri-sendiri gitu ya. Ya, Ayo aja sih. Kan Pak, sekarang udah zamannya online ya. Pak Tunas nggak mudik-mudik, Pak. Udah terbiasa online, jadi offline udah mulai jarang. Kenapa Mas? Pak Tunas nggak mudik gitu, Pak. Mudik? Ya bisa mudik, bisa enggak. Udah booster, Pak. Belum, saya masih vaksin kedua. Booster. Oh, Udah ada yang pada booster nggak di sini? belum berani, Pak. Teman-teman yang udah pada booster dampaknya katanya udah tangannya pegel, katanya bikin sakit, bikin apa ya? Gejala-gejala demam gitu sih. Nah, Meriang, kemarin sih orang tua saya booster yang bapak saya itu muntah-muntah berat muntah-muntah. tangannya tuh mati rasa gitu. Iya. Ya itu apa boosternya, Mas? Astra, Pak. Oh, ada yang Pfizer sih kalau nggak salah booster. Pfizer teman saya, Pfizer dia efeknya ya itu yang tadi saya bilang meriang, gejala-gejala Kalau yang lebih ke demam tuh kayaknya yang Moderna, Pak. Moderna ya. Nah, teman saya Pfizer juga gitu Mas. Terus tangannya bener-bener pegelnya nggak seperti pegel pas waktu vaksin pertama kedua. Ini yang booster ini kayaknya lebih pegel kata dia gitu, kata dia sih. Karena saya belum booster yang masih vaksin 1 kedua. Ikutin aja lah Mas. Kalau memang itu syarat buat mudik harus vaksin booster pada nggak dikasih mudik. Tapi sih kalau menurut saya sih untuk yang kena COVID kayaknya udah dikit banget deh. Udah beritanya juga udah mendem, udah kayak nggak awal-awal dulu berita tentang COVID semua. Sekarang udah kayak udah mendem, malah berita tentang perang Rusia mulu yang banyak sekarang. Rusia Ukraina. Itu juga sekarang udah mulai mendem lagi beritanya. Iya, Pak. Ya udah, kalau nggak ada lagi, saya stop aja lah perkuliahan hari ini. Terima kasih teman-teman. Malam, Pak. Masih. Darus jar. Oi, Darus. oke siap, mau langsung ke Susu Bali.